Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam kepada seluruh rekan-rekan mahasiswa yang sedang menyaksikan video pembelajaran ini, khususnya mahasiswa saya yang ada di jurusan akuntansi Politeknik Negeri Medan. Kali ini kita masuk ke mata kuliah pengantar akuntansi, dan materi kita kali ini akan membahas tentang akuntansi untuk entitas dagang. Nah, sebelum kita masuk, kita harus mengenal dulu sebenarnya entitas dagang ini apa sih? Entitas dagang adalah perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang membeli dan menjual barang dagangannya. Tapi tidak ada tahapan produksi. Dia hanya membeli barang dari supplier lalu menjualnya kembali. Nah, ini dapat berupa PT, CV, firma perorangan, dan koperasi. Jadi, siklusnya perusahaan akan mengeluarkan sejumlah kas untuk membeli barang dagangannya. Ya, lalu setelah dijual maka akan menghasilkan pendapatan, dan pendapatannya ini akan menjadi kas yang akan diterima oleh perusahaannya. Nah, apa sih perbedaan akuntansi untuk perusahaan jasa yang sudah kita bahas di chapter sebelumnya dengan akuntansi untuk perusahaan dagang ini? Yang pertama ada dari sisi penjurnalannya. Kalau kemarin kita membahas di perusahaan jasa, jurnalnya itu ada jurnal umum dan hanya ada jurnal khusus ya. Nah, kalau di entitas dagang, jurnalnya ini bisa 5 atau sampai 6 ya. Biasanya sih 5, tapi ada juga perusahaan yang menggunakan lebih spesifik lagi, yaitu 6 jurnal ini. Ke-6 jurnal itu ada jurnal penjualan, jurnal pembelian, kas masuk, kas keluar, jurnal umum, dan jurnal bank. Jadi jurnal penjualan di sini akan mencatat tentang transaksi-transaksi penjualan secara kredit, dan jurnal pembelian juga adalah jurnal-jurnal yang mencatat transaksi-transaksi pembelian secara kredit. Lalu jurnal kas masuk ini biasanya segala yang berhubungan dengan kas masuk ke perusahaan. Sama juga dengan kas keluar, berarti adalah transaksi-transaksi yang melibatkan kas keluar di perusahaan. Nah, jurnal umum di sini fungsinya apa? Di sini adalah fungsinya untuk mencatat transaksi-transaksi yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam jurnal penjualan, pembelian, kas masuk, dan juga kas keluar. Nah, lalu ada juga yang menggunakan jurnal bank. Ini adalah segala transaksi-transaksi yang melibatkan bank. Nah, dari sisi buku besarnya, kalau di perusahaan jasa itu kan hanya ada buku besar utama ya. Kalau di perusahaan dagang ada buku besar utama dan ada buku besar pembantu, karena transaksinya itu lebih kompleks ya dibandingkan dengan perusahaan jasa. Nah, dari sisi persediaan, kalau perusahaan jasa ini tidak ada persediaan. Nah, kalau di perusahaan dagang memiliki persediaan karena dia menjual barang dagangan ya. Nanti persediaan itu bisa dinilai dengan metode FIFO atau first in first out. Artinya harga yang digunakan adalah harga ketika persediaan awal itu masuk. Itu yang digunakan pertama sekali. Nah, kalau LIFO kebalikannya, berarti harga yang terakhir itu digunakan ketika barangnya itu keluar dari perusahaan. Nah, kalau average ini adalah rata-rata, berarti digabungkan biaya awal membeli persediaan, lalu persediaan selanjutnya, lalu dibagikan dengan jumlah persediaannya. Nah, metode persediaan yang sekarang dipakai itu adalah FIFO dan average ya. Kalau LIFO sudah tidak dipakai lagi. Nah, ini kita rinci lagi. Tadi kita sudah membahas bahwa jurnal penjualan itu adalah jurnal khusus yang digunakan untuk menyimpan transaksi penjualan secara terperinci ya. Nah, penjualannya itu adalah penjualan yang dilakukan secara kredit, artinya akan menciptakan piutang bagi perusahaan. Nah, kalau jurnal pembelian adalah mencatat semua jenis pembelian yang dilakukan perusahaan secara kredit, artinya akan menimbulkan hutang pada perusahaan. Itu dicatat di jurnal pembelian. Nah, kalau jurnal penerimaan kas di sini jurnal yang mencatat kas yang diterima oleh bisnis dari sumber manapun. Bisa dari penambahan modal, penjualan tunai, penjualan aset, penerimaan dari pelanggan, bunga, dividen, dan pokoknya yang melibatkan kas masuk ke perusahaan. Nah, tadi kalau jurnal pengeluaran kas adalah mencatat semua jenis pembayaran uang secara tunai. Ya, misalnya melakukan pembelian barang dagang secara tunai.
Kalau kita lihat dari laporan laba ruginya juga ini ada berbeda ya. Kalau di perusahaan jasa kan dia tidak memiliki beban pokok penjualan karena dia menjual jasa saja. Nah, tapi kalau di perusahaan dagang, dalam menghitung laba brutonya itu harus dikurangkan dulu beban pokok penjualannya. Nah, dari sisi laporan posisi keuangan atau neraca, di sini kan perusahaan jasa lebih simpel ya. Nah, tidak ada item persediaan, tetapi kalau di perusahaan dagang ada item persediaan. Nah, berikut adalah akun-akun dalam entitas dagang yang tidak dimiliki oleh entitas jasa. Ada persediaan, penjualan, retur, potongan penjualan, beban angkut pembelian, retur pembelian, dan lain sebagainya. Ini kan tidak ada di kita bahas sebelumnya di perusahaan jasa. Oke, untuk mencatat persediaan barang dagangan juga menggunakan dua metode. Ada metode periodik dan ada yang namanya metode perpetual. Kalau metode periodik, di sini mencatat persediaannya menunjukkan jumlah yang tersedia untuk dijual selama periode tertentu. Sedangkan kalau metode perpetual, setiap pembelian dan penjualan itu langsung dicatat ke dalam akun persediaan. Nah, karena metode periodik ini tidak mencatat langsung ke akun persediaan, maka di akhir periode harus disesuaikan jumlah persediaannya. Nah, ini ada perbandingan antara pencatatan di metode periodik dan pencatatan di metode perpetual ya. Tadi secara garis besar dia berbeda dalam mengungkapkan persediaannya. Oke, kita masuk ke transaksi pembelian. Nah, perusahaan kan akan membeli barang dagangannya yang digunakan untuk dijual kembali ya. Nah, misalkan saja nih dalam menggunakan sistem persediaan perpetual ya, pembelian barang secara tunai. Berarti kan jurnalnya adalah persediaan pada kas ya. Nah, kalau dia sistemnya periodik, perusahaan yang menggunakan sistem periodik, maka jurnalnya adalah pembelian pada hutang dagang. Nah, kalau yang di atas ini kan tadi adalah jurnal untuk pembelian secara tunai ya. Yang di bawah adalah pembelian secara kredit tetapi menggunakan sistem periodik. Kalau di pembelian barang secara kredit ini misalnya menggunakan sistem perpetual, maka jurnalnya adalah persediaan pada hutang dagang. Nah, kalau di periodik dia mengakuinya masih sebagai pembelian. Oke, kita masuk ke diskon pembelian. Ini kan perusahaan bisa saja dalam hal promosi melakukan diskon pembelian ya untuk menarik lebih banyak lagi pembelinya. Dan biasanya diskon pembelian ini juga digunakan untuk mendorong pembeli agar membayarnya itu sebelum batas akhir periode kredit. Jadi hutangnya itu nggak berlama-lama direalisasikan gitu. Itulah tujuannya perusahaan memberikan diskon pembelian. Misal biasanya kan diskon yang tertera itu jatuh temponya dalam waktu 30 hari ya. Nah, kalau ditulis 2/10 N/30 itu artinya adalah si pelanggan akan mendapatkan diskon sebesar 2% apabila melunasinya sebelum hari ke-10 ya, maksimal di 10 hari dia akan dapat diskon 2%. Namun kalau lewat dari 10 hari maka tidak ada diskon ya, pembayarannya normal. Lalu ada retur pembelian. Retur pembelian ini adalah misalnya barang-barangnya itu cacat atau tidak sesuai dengan spesifikasi, maka barangnya itu harus dikembalikan, itulah namanya retur. Kita masuk saja ke contoh soal. Misal hari terakhir periode diskon adalah 15 Januari, tanggal faktur 5 Januari. Dengan asumsi membayar faktur pada tanggal 15 Januari, Solusinet meminjam 2.940.000 dengan perhitungan 3 juta dikurangi diskon 60.000, maka jurnalnya adalah persediaan barang dagang pada utang usaha. Nah, ini dia adalah sistem perpetualnya ya. Di tanggal 5 Juni dicatat persediaan pada hutang. Nah, di tanggal 15 Januari kan dia melunasi hutangnya ya. Dia melunasi hutangnya yaitu karena dia masih dalam batas 10 hari sehingga dapat diskon 2%. Maka jadi yang dibayarnya itu adalah utang usaha pada kas sebesar 2.940.000.
Nah, kalau perusahaan yang menggunakan sistem periodik, maka jurnalnya adalah utang usaha sebesar 3 juta, pada kas sebesar 2.940.000 dan diskon pembelian sebesar 60.000. Nah, tadi kan transaksi pembelian, sekarang kita masuk ke transaksi penjualan tunai. Misal, diasumsikan tanggal 3 Maret Solusinet menjual barang seharga 1.800.000. Nah, berarti kan penjualannya itu dicatat sebagai kas pada penjualan. Lalu sebagai ilustrasi diasumsikan jika beban pokok penjualan, artinya modalnya adalah sebesar Rp1.200.000. Maka jurnalnya adalah beban pokok penjualan pada persediaan sebesar Rp1.200.000. Nah, jadi kalau perpektual dia mencatat yang dua jurnal ini, tetapi kalau periodik hanya mencatatnya di jurnal pertama saja, hanya kas pada penjualan. Nah, itu kan tadi kalau dia penjualannya secara tunai. Nah, lalu kalau kredit berarti menimbulkan piutang usaha. Itu aja sih bedanya ya. Misal tadi Solusinet menjual persediaan sebesar 18 juta dengan syarat 2/10 N/30. Berarti kita catat piutang usaha pada penjualan sebesar 18 juta. Lalu penjualan kepada CV Seruni dicatat sebagai 17.640.000 yang merupakan faktur dikurangi diskon. Nah, dia berarti ini si CV Seruni membayar kepada Solusinet dalam jangka waktu 10 hari sehingga dia dapat diskon 2% ya, dapat diskon sebesar Rp360.000. Maka jurnalnya adalah kas pada piutang usaha sebesar tidak lagi 18 juta tetapi jadi Rp17.640.000. Lanjut ke retur dan potongan pelanggan. Misal pada tanggal 15 Januari, CV Bakau Prima meretur barang senilai Rp3 juta dengan uang tunai. Beban pokok atau modal yang Rp3 juta ini adalah sebesar Rp2.100.000. Maka jurnalnya adalah retur penjualan pada kas sebesar Rp3 juta dan persediaan pada pekerjaan barang dagang sebesar Rp2.100.000. Kalau pada periodik pencatatannya itu tidak memakai beban pokok penjualan ya. Di situ maksudnya pekerjaan barang dagang adalah beban pokok penjualan ya. Jadi kalau dia ini kan metode perpektual. Jadi kalau dia metode periodik tidak mencatat beban pokok penjualan. Nah, ada lagi yang namanya ongkos kirim ya. Ongkos kirim ini ada dua skema. Ada FOB shipping point atau Franco gudang penjual. Jadi beban angkut barang sejak dari gudang penjualan sampai dengan gudang pembelian itu tanggung jawabnya si pembeli. Biayanya adalah yang nanggung si pembeli. Kalau dibilang FOB destination point atau Franco gudang pembeli, berarti beban angkutan barang sejak dari gudang sampai dengan gudang pembeli itu menjadi tanggung jawabnya si penjual. Nah, kita lihat ini ada contoh soal untuk yang ongkos kirim ya. Contoh di 10 Juni membeli barang dari CV Data Digital sebesar 900.000. Syaratnya adalah FOB dan membayar ongkos kirim sebesar 50.000 kepada CV Data Digital. Oke. Berarti ini adalah si pembeli yang menanggung ongkos kirimnya. Maka jurnalnya adalah persediaan sebesar 900.000 pada utang usaha ya. Utang usaha ini untuk mencatat ongkos kirimnya ya. Jadi ongkos kirimnya dicatat sebagai utang usaha. Lalu pada tanggal 15 Maret ongkos kirim yang dibayarkan itu dicatat sebagai persediaan pada kas. Nah, 15 Juni kepada CV Kalika Eka Buana secara kredit senilai 700.000 dengan syarat FOB tujuan. Beban pokok penjualannya sebesar 480.000 dan Solusinet ini artinya si penjual yang membayar ongkos kirimnya sebesar 40.000 ya untuk penjualan pada 15 Juni. Sehingga jurnalnya adalah piutang karena dia di sini masih secara kredit ya. Jadi dia menimbulkan piutang pada penjualan sebesar 700.000 untuk mencatat transaksi penjualan terlebih dahulu. Nah, lalu pada tanggal 15 Juni dicatat lagi beban pokok penjualan pada persediaan sebesar Rp480.000. Itu kan modalnya untuk membuat barang tadi. Oke, lalu pada tanggal 15 Maret
ongkos kirim pada kas untuk mencatat ongkos kirim yang dibebankan kepada si penjual ya. Jadi dia yang membayar ongkos kirimnya. Nah, berikut adalah akuntansi untuk entitas dagang. Ada sedikit perbedaan karena harus mencatat persediaan barang dagangnya, ongkos kirimnya, returnya, dan lain sebagainya ya, yang tidak ada sebelumnya di perusahaan jasa. Untuk lebih memahirkan rekan-rekan mahasiswa, silakan kalian coba latihan mengerjakan soal-soal yang ada di buku. Saya akhiri video pembelajaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.